di tempat mereka masing-masing. Nanti akhirnya sudah bagus semuanya, barulah kepada devisa negara. Ini maka dibilang paling mudah dan murah. Kalau pariwisata, tunggu kiamatlah baru habislah pariwisata itu. Betul kan Bapak Ibu? Kiamat selesai, habis. Tapi kalau namanya minyak, gas, batu bara sebagainya, itu bahkan habis lambat laun akan. Jadi pakai terus. Nah kalau pariwisata dipakai terus, kemudian dikembangkan, maka akan baik dan sampai kepada kesejahteraan masyarakat. Ini perlu kita perhatikan. Nah kemudian kita lanjut. Nah kekuatan pariwisata Indonesia, alam itu sekitar berapa Bapak Ibu alamnya? Yang ini 35% alam kita. Dikasih Tuhan, kita sudah dikasih Tuhan, diamanahkan Tuhan, kita diberi alam yang cukup indah. Termasuk salah satunya Daily ini masuk DSP, Destinasi Super Prioritas Toba. Ada di mana Pak? Tepatnya Silalahi. Saya lihat kemarin itu luar biasa indahnya. Bapak Ibu kalau tidak lestarikan, tidak Ibu kembangkan, Ibu jaga, Bapak Ibu dosa sama Sang Hakim sama Kuasa. Betul kan? Atau saya salah? Saya salah? Betul. Iya. Saya aja jauh dari Medan Bapak Ibu. Terlepas dari lainnya. Jauh dari Medan masih jauh sebenarnya. Saya ini nggak pernah di rumah Bapak Ibu. Udah berapa hari, udah 2 bulan ini, mulai bulan Februari sampai Maret ini, bahkan Januari itu di luar terus. Kalau dibikin capek. Udah orang poin aja jalannya, naik pesawat kesana sini, dapat SPJ. Terlepas dari itu sebenarnya capek sudah. Tapi karena saya sudah diamanahkan untuk menyampaikan ilmu tentang pariwisata, mau nggak mau saya harus suka dan suka, saya harus jalan. 7 jam dari sini, 6 jam normal. Betul Pak ya? Capek loh duduk di mobil. Tapi saya peduli, saya sadar, ya, saya merasa merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki pariwisata yang dampaknya nanti bisa berubah kepada pendapatan masyarakat di Kabupaten Deli. Saya datang. Kalau Samosir, Ibu bakal tanya siapa yang udah tahu kan Samosir. Kadis yang bupati yang sampai Toba, sampai ke Rumah Sudutan, itu tahu nama saya tahu. Karena saya selalu sana. Ini sekali saya kasih penyampaian materi di sini. Diundang sama Kemdang Parekraf dan Komisi 10 untuk bisa sharing ilmu. Jadi nanti insya Allah ketika saya nanti ada pengambilan masyarakat, Kadis nggak usah repot-repot, nanti dana saya sendiri. Nanti saya yang memberikan pelatihan tentang pariwisata. Ya, saya punya dana penelitian dan pengabdian masyarakat dari kementerian kami atau Secure Politeknik Pasar Medan. Karena tugas saya sebagai dosen ngajar, saya harus mengambil masyarakat, kemudian satu lagi penelitian. Nah penelitian masyarakat yang mau saya ambil nanti supaya bisa jumpa Bapak Ibu, selalu bersama Bapak Ibu di Kabupaten Deli. Kalau Samosir saya sudah berulang kali. Bahkan saudara pendamping saya sudah sukses, udah ada jualan laku. Waktu F1 itu pengaruh besar mereka. Waktu F1 kemarin, Botima itu pengaruh besar. Event nasional itu, dan bahkan event lain sebagainya. Sampai ke Tarutung, di Tarutung sama juga. Saya selalu juga memberikan pelatihan tentang pariwisata. Mau dia kuliner, mau dia desa wisata, mau dia homestay, ya, mau dia ikrar dan sebagainya. Silakan Ibu nanti hubungi saya, nanti saya punya tim. Kami bisa berangkat dan kami di sini untuk memberi sharing ilmu para Bapak Ibu semuanya. Nah ini nature kita sangat luar biasa 30%. Budaya luar biasa. Budaya kita itu sampai 60% kekuatannya dari budaya. Pariwisata dan web 60%. Tengok tarian tadi itu masuk budaya kan? Bahkan kuliner pun di sini. Apa kuliner terkenal di sini? Dari daerah. Belum. Jenis apa? Nasi tumpeng. Nasi kuning. Nasi kuning. Saya tanya sama Bapak Ibu, udah tahu itu, ada nggak jual di sini? Yang sini. Sekian banyak restoran ini, ada nggak itu dipromosikan, ditampilkan? Ada nggak? Harus ada. Thailand, Ibu Thailand, kopi ke Thailand. Apa masakan terbesar? Thailand, Tom Yum. Ini saya bersih-bersih ya, Tom Yum. Tom Yum itu seperti kayak asam pari, pedas-pedas manis, ada segar, pokoknya segar, makan itu segar. Ada seafood, ada ayam, dan sebagainya. Di sana semua restoran itu kok saya bilang wajib, mungkin di pemerintah menyatakan wajib untuk menyajikan makanan
Kayak apa? Ikon daripada kuliner Thailand itu nonjol, tom yum. Sama seperti sampaikan di Toba atau di Tapanuli. Saksam, jangan semata saksam, cuma saksam apa? Berdasarnya aslinya. B2 kan? Putar. B2 jadikan misalnya bisa kambing, bisa sapi, bisa Bapak Ibu. Atau setan, atau sesar, bisa atau enggak? Bisa. Nah, kalau ada atau memang mengingat itu ingin kaum prioritas, silakan itu dibawa atau dibawa. Tapi kalau nanti dia sudah kebawa ke umum atau restoran kafe, itu harus dibawa lah yang tadi saya bilang tadi kambing atau sapi. Jadi terkenal. Yang pasti tidak meninggalkan apa? Ciri khas bumbunya kan? Ya, ikan arsik. Contoh saya bilang, mereka tetap kekeh dengan ikan mas. Gak bisa ibu kekeh dengan ikan mas, saya bilang. Karena bule orang Eropa itu, ketika dia makan ikan mas, tahu kan ikan mas kemana? Duinya, keselamatan itu sampai sama mereka. Jadi ketika ibu bawa dia ke umum, saya pun rese makan ikan mas. Lama saya makannya berapa sedikit. Berapa begini. Kalau dia di presto, lumayan juga kayak bandeng. Bandeng sama, banyak durinya kan? Ikan bandeng. Kalau di presto, lunak dimakan nggak apa-apa. Dimakan itu enak. Tulang-tulangnya. Ini enggak diraba-raba sampai lama kita makannya. Nanti ibunya lama-lama 40 ribunya. Baru bisa tidak nyaman. Nah ini harus ubah mindset ini dirubah. Jadi ketika dia dibawa di adat, ya ikan rasanya punya filosofi ya. Ada istiadat. Tapi ketika dia dibawa kepada umum, orang banyak, itu bisa diganti dengan ikan nila, ikan gurami, atau whatever ikan apa yang bisa cocok untuk masakan arsik. Jadi jangan dekat dengan apa keegoisan kita tuh, itu salah. Ini yang kita sadarkan. Jadi bisa ikan nila, bisa ikan gurami, bisa. Ya, tapi jangan meninggalkan kalimat lokalnya, bumbu-bumbunya ditinggalkan. Ada limanya di situ, ya betul kan? Ada serji skalanya dan sebagainya. Itu nggak boleh ditinggalkan. Nah ini harus dirubah mindset seperti ini. Nah ibu-ibu, bapak-bapak dari sisi kulinernya coba tampilkan. Mau nggak mau di Thailand itu, yang makannya tomyum. Mau nggak mau makan tomyum. Nah dibareng lagi dengan makanan-makanan yang lainnya, gitu. Makanan dari negara lain misalnya. Jadi tapi lebih dominan itu apa? Tomyum. Mau nggak mau nggak suka makannya tomyum. Jadi Bapak Ibu, jangan orang lain luar masuk ke sini bawa sampah. Ya, Ibu nggak dapat apa-apa. Paham maksud saya? Bawa sampah, bungkusannya, makanan, kotoran di sini, sampahnya di sini. Uang nggak sama kita. Sakit itu. Kalau bisa uang itu beredar di tempat kita, dari kita makanannya, ya, kemudian sesuatu apapun itu dari kita kembali lagi ke kita. Jadi hiduplah perekonomian. Nah itu yang buat paham. Nah kemudian memek buatan manusia, ya kuliner bisa terbelanja, bisa desa, bisa lokal itu cuma persennya berapa ini? Kenapa saya? Ada persen? Ya cuma 5%. Singapura Bapak Ibu, Singapura nggak ada pertanyaannya, nggak ada pertanyaan. Itu dipasarkan di atas lantai paling di atas, itu dibuat hidroponik. Sudah saya lihat sendiri itu, nggak ada pertanyaan. Mereka tuh bergantung pada kita, Indonesia, bergantung pada kita. Jadi mereka itu terkenalnya apa pariwisatanya, memeknya, buatannya, ya kan, kemegahannya kan, ya keunikannya buatannya luar biasa, sehingga tamu banyak datang ke sana. Ditambah lagi, kenapa dia bisa jadi pariwisata terkenal? Singapura, wisata belajarnya luar biasa di sana. Ya, wisata belajarnya. Jadi orang Indonesia yang ke sana itu banyak apa? Belanjanya. Artinya apa? Dia jaga kualitas kalau barang itu branded, dia ditipu. Harganya pun yang sesuai dengan harga branded. Itu wisata belajar terkenal sana. Ya. Kemudian Singapura satu sisi kenapa dia pariwisatanya maju? Satu masalah keamanan dan kenyamanan satu sangat luar biasa diperhatikan. Jalan kita menyeberang begitu macet, begitu banyak lalu lintas, itu bisa berhenti satu mobil itu, apakah sampai mobil berlalu. Kita mau
jalan zebra cross itu, kita mau jalan, kita kasih lampu aja, ada lampu situ yang kita cek, itu artinya apa? Berhenti semua mobil. Kita pun jalan. Itu saking aman. Dan lain sebagainya. Kemudian mereka patuh dengan peraturan. Negara penalti atau negara yang suka denda ngasih denda itu Singapura. Meludah nggak boleh sembarangan, merokok nggak boleh sembarangan, berbuat apa susila tidak boleh sembarangan. Jadi betul-betul diikat dengan peraturan. Nah kita seperti apa? Kita introspeksi masing-masing. Itulah kekuatan pariwisata kita. Tapi juga ada kelemahannya. Di lain kekuatan, kita punya alam yang luar biasa, Danau Toba yang luar biasa indahnya kasih Tuhan. Kemudian budaya kita yang ada di sejarah kita luar biasa kasih Tuhan. Kuliner kita luar biasa variasinya. Tapi ada kelemahan kita. Apa kelemahannya? Yang pertama, kita itu paling bawah masalah safety dan security, keamanan dan kenyamanan. Sangat risiko, sangat diperhatikan masalah keamanan dan kenyamanan. Ketika saya berada di satu tempat, di sana saya nyatakan aman atau tidak nyaman. Itu dibentuk oleh siapa? Dibentuk oleh siapa, Bapak? Ketika saya masuk di ini, saya nyatakan aman atau tidak nyaman, atau aman atau tidak nyaman, itu dibentuk oleh siapa? Ya, masyarakat. Maka pagi ini, inilah topik kita, sadar pariwisata atau sadar wisata. Di semua aspek terlibat, tidak hanya masyarakat saja. Pemerintahan dalam inisiatif kepolisian, tentara sebagai ikut terlibat mengamankan suatu daerah tertentu atau wisata tertentu. Itu sebenarnya sadar wisata. Dan kemudian masalah sehat dan hygiene, kesehatan dan hygiene, kebersihan. Maka di dalam Johor tadi, apa yang tadi ada 4 ya? Bersih, indah, sehat, yang satu lagi apa? Aman. Ini yang sekarang dituntut oleh wisatawan, orang-orang yang datang ke tempat Bapak Ibu. Apa itu sebagai tamu ke tempat Bapak Ibu, atau saya sebagai wisatawan datang ke sini, itu bisa nggak saya dijamin dengan kesehatan dan keamanan tadi itu? Jamin nggak? Karena di dunia sekarang ini hasil sumber dari ini, tourism forum. Kita tuh sangat di bawah masalah keamanan, kenyamanan, kesehatan dan kebersihan, hygiene sanitasi. Saya sekarang sudah merasa kesana hygiene sanitasi. Ketika saya masuk restoran, yang pertama saya lihat kalau Bapak Ibu datang ke rumah orang, bertamu ke rumah saudara kita atau ke restoran, apa yang pertama Bapak lihat? Yang menyatakan bahwa rumah itu bersih. Yang mengikuti nanti orang-orang yang dalamnya pun pasti bersih. Apa yang pertama sekali Ibu lihat, Bapak Ibu lihat? Tempat kamar mandi. Yes, kamar mandi. Itu yang pertama saya lihat. Disitulah mencerminkan orang itu bersih tidak bersih. Paling ke rumah makan. Yang kedua baru lihat sterilnya, tempat penyajian makanannya, tempat di mana makanan itu ditampilkan. Situ tempatnya. Jadi kalau di situ tertata rapi, kesegaran nampak bagus makanan itu saya sudah vonis bahwa makanan itu enak. Itu saya sudah vonis. Saya bisa menyatakan makanan itu enak tidak enak dari apa? Sterilnya itu nampak. Karena saya lombok. Sama juga ketika saya masuk homestay, saya lihat masuk homestay atau di rumah Bapak Ibu ada yang terlibat melakukan homestay sih? Ada? Ada ya. Homestay itu tempat penginapan yang berbarengan dengan ruang duduk. Itu saya pertama sekali kamar mandinya. Baru yang lain-lainnya. Itu sudah mengindikasikan bahwa orang itu bersih, hygiene. Nah kemudian environmental sustainable, keberlangsungan kelanjutan lingkungannya, sampai kepada goal infrastrukturnya, kemudian turis service infrastrukturnya, ya, infrastruktur pelayanan pariwisatanya. Nah, bagaimana kondisi pariwisata masa pelaku wisata pada daerah pariwisata di Kota Kediri? Bapak-bapak, ibu ada pelaku pariwisata nggak sih? Ada pelaku sih, pelaku pariwisata. Apakah ada yang jualan kuliner? Ada orang kuliner di sini? Ada Pak. Ada yang punya hotel? Ada yang punya restoran, homestay? Ya. Nah, setidaknya walaupun nanti tidak pelaku, tapi kita harus tahu juga gimana kondisi saat ini. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimanakah pentingnya pariwisata dan meningkatkan pariwisata di Kediri? Nah, ini semua
dua ini Bapak Ibu, dua pertanyaan ini kaitan dengan sabta pesona. Sabta itu 7. Ya. Sabta itu 7. Ya betul ya saya Pak? 7. Ya. Pesona itu apa saja di dalamnya? Ya, ini sadar wisata ya, satu konsep yang menggambarkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembang masyarakat di suatu destinasi atau wilayah. Nah, pentingnya sadar wisata dalam mendukung pengembangan pariwisata. Pencapaian tujuan pembangunan pariwisata memerlukan 1. Dukungan penciptaan iklim dan suasana yang kondusif. Kondusif ini aman, tertib. Ya. Dijamin bahwa orang yang datang ke situ, ke Bapak Ibu, Kapten ini, ketika dia datang ke tempat wisata atau ke tempat lainnya, itu dijamin kondusif, bisa tertib dan aman. Jadi ada masalah. Ada masalah tapi kecil bisa ditangani dan tidak dominan, tidak besar. Nah kemudian dukungan peran dan partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait dalam pengembangan pariwisata. Stakeholder ini orang yang berkepentingan yang terkait dengan langsung dengan pariwisata maupun pariwisata. Baik itu asosiasi, baik institusi, ya, baik itu orang industri pariwisata, kayak hotel, kemudian souvenir, transportasi dan sebagainya, itu terlibat di dalam pengembangan pariwisata. Nah kemudian perlu ditumbuhkan sadar wisata di kalangan masyarakat. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sadar bahwa pariwisata itu bisa mendatangkan venue, ya, bisa mendatangkan bisa mendatangkan revenue, pendapatan, ya, atau omset, ya, uang, maka Ibu harus berpikir ke sini sadar wisata di kalangan masyarakat. Kemudian mewujudkan sabta pesona sebagai kearifan budaya masyarakat. Jadi masyarakat Tapanuli itu termasuk di sini deh itu. Yang namanya ramah itu ya betul, orang Batak itu ramah. Ya. Sapa suka menyapa, ya betul. Suka menolong, ya betul. Kerjasama, ya betul. Itu sudah ada dari dulu, dari nenek moyang kita sudah ada. Bukannya suku Batak saja, Melayu bersama, yang Aceh juga sama, Padang itu semua menuntut kebaikan-kebaikan. Nenek moyang kita mengajar seperti itu, Nah kita sekarang yang meneruskannya. Nah, kemudian, partisipasi dan dukungan masyarakat. Ibu adalah hostnya sekarang. Saya tamu di sini sekarang. Ya, saya tamu. Jadi kalau Bapak Ibu memang sudah sadar wisatanya, sama seperti dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ketika Ibu didatangi tamu dari luar, atau ada yang dikenal dengan istilah hula-hula, hula-hula, ada yang hula-hula kan? Hula-hula itu dari mana? Pihak mana? Istri kan? Begitu hebatnya ketika hula-hula datang, ya, kita punya layanan cukup luar biasa. Ya. Ramah tamah kita cukup luar biasa, kepedulian kita cukup luar biasa, tanggung jawab kita cukup luar biasa kepada hula-hula kita, tamu kita. Sampai kainnya nggak pernah dipakai pun di dalam lemari itu dikasih pakai sama tamu kita. Sampai ayam yang nggak pernah, yang memang kita sengaja kita potong, ya, kesayangan kita, bisa relakan untuk dipotong, untuk diberikan, dimasak ke tamu kita atau hula-hula kita. Tapi luar biasanya hormat kita kepada tamu. Nah ini ada di dalam sabta pesona. Nah guest tamu, ya. Kalau host tuan rumah, tugasnya apa? Peran dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan iklim yang kondusif sabta pesona. Itu ada aman, tertib, indah, sejuk, ramah tamah dan penuh kenangan. Itu ada di dalamnya. Yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan pariwisata suatu tempat atau wilayah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah menempatkan sabta pesona ini, orang nanti berdua datang ke sini, kedai ini. Ya. Sama seperti kayak Samosir sekarang, yang punya tagline-nya negeriku indah kepingan surga. Jadi kebetulan pimpinan puncak yang bupatinya memang betul-betul konsen terhadap pariwisata. Jadi kalau sudah pimpinan puncaknya peduli terhadap pariwisata, itu nanti berdampak kepada bawah-bawahnya, masyarakatnya. Ya. Itu kuncinya seperti itu. Ya. Nah kemudian guest itu wisatawan, tamu, saya kali ini sebagai tamu, bapak hostnya. Peran masyarakat sebagai pelaku atau wisatawan untuk mengenali potensi kepariwisataan Indonesia atau di sini daily, sekaligus menggerakkan mata rantai kepariwisataan suatu daerah atau wilayah.
Mata rantainya apa itu? Ya, kepariwisataan. Apa di situ dalamnya? Industri pariwisata, ada kulinernya, ada akomodasinya, penginapannya, kemudian ada tari-tariannya, ada souvenirnya. Ini yang harus dipertahankan dan itu dikenalkan kepada wisatawan. Nah, ini dia Sabta Pesona. Jadi Sabta Pesona itu ada keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, ramah-tamah, dan penuh kenangan. Nah, Sabta Pesona adalah gambaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembang industri pariwisata melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan unsur kenangan. Yang saya bilang tadi, Singapura kenapa bisa maju pariwisatanya? Thailand kenapa bisa maju pariwisatanya? Di Singapura mau jam 2 malam, 3 malam keluar, nggak ada yang dalam, nggak ada usil. Kalau kita, apalagi perempuan jam 2 malam keluar, pulang ke rumah, udah jadi bahan gosip jiwa. Sampai pula anak boleh pulang malam jam 2 malam. Kalau di sana nggak ada peduli. Selagi tidak mengganggu orang banyak, silakan. Jadi positif thinkingnya luar biasa tingginya di orang Singapura itu sama Thailand. Ya ada yang ganggu Pak. Thailand itu ada terkenal Pattaya ya. Pattaya, siapa yang pernah ya? Pak ini belum pernah ya waktu itu Pattaya. Nah ya, itu ngeri Pak. Ngeri namanya. Saya pernah masuk. Waduh, kalau menurut saya ada saya cocok itu. Tapi saya harus ribut. Saya sebagai tamu. Yang hostnya aja nggak ribut, kok saya ribut gitu. Ya, karena dia memang betul-betul menyajikan untuk kebutuhan dan keinginan tamunya. Karena tamunya heterogen, macam-macam latar belakang di Thailand itu. Setiap kali itu Pattaya. Aduh, kalau nengoknya datang, pulang, ucap-ucap astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Luar biasa Pak. Tapi itu pula yang bisa gimana ya? Pariwisatanya bertahan, bisa maju gitu. Selain dukungan yang lain ya Pak Bapak Ibu. Jadi gak ada yang usil. Di kita, oke, nggak bisa, tapi kita filter, ya, karena mungkin nggak cocok dengan budaya kita, ya kita bawa ini di mana nih cocoknya. Sama juga Malaysia, ada di Genting tempat judi. Bapak bayangkan, Malaysia itu kan luar biasa fanatiknya kan, domain apa Islam kan, Muslim kan, tapi ada tempat judinya Pak. Tapi dia punya peraturan, masyarakat Muslim yang di Malaysia tidak boleh masuk situ. Patuh mereka, masalahnya patuh. Jalan sekarang, jalan. Maka divisi. Kita dikasih kesempatan, longgar semua. Longgar. Kesempatan, longgar. Yang ikut peraturan, sangat tahu. Tadi kali itu bilang, orang Batak ini semua punya marga. Punya raja. Semua punya raja. Jadi ketika masuk di industri pelayanan, punya melayani, disuruhlah nanti marga Sagala ini dengan Sidabutar, manajernya Sagala di bawahnya ada buahnya disuruh tolong dulu bersihin itu isi Pak. Siapa kau? Nah, ini Sidabutar, Raja Sidabutar. Jadi saling gak menghargai itu. Itu kan di organisasi wajar seperti itu. Tapi kalau misalnya adat, ya benar kita harus saling menghormati. Nah ini yang harus kita sadar Bapak Ibu, di mana posisi kita sebenarnya. Jadi banyak kita rasakan. Thailand, Malaysia punya yang karena bertolak belakang. Malaysia tadi itu lah, ada tempat judi, ada di Genting Island. Saya udah sana, tapi yang masuk saya. Saya boleh orang luar. Ya, tapi yang masyarakat yang saya dengar, yang masyarakat Muslim di Malaysia, semua Malaysia tidak boleh masuk situ. Kalau luar boleh masuk situ. Nah mereka patuh. Itu yang penting. Pemindahan sadar wisata, ya. Usaha yang terencana, terarah dan bersinambungan untuk membimbing, mengarahkan, mempengaruhi sikap dan pendapat masyarakat untuk mendukung kebijakan, program dan kegiatan suatu organisasi, instansi pariwisata. Kemudian menggalang organisasi dukungan masyarakat, menggalang organisasi masyarakat, bukan menggalang demonstrasi. Kalau sudah ada peraturan, kebijakan, maka ada pihak-pihak juga yang mau menggalang. Ada yang like and dislike, suka dan tidak suka. Gimana mau maju Pak? Gimana mau maju? Kemarin cerita Pak Bupati Polta Sitorus
di Toba itu ada kawasan untuk venue F1, itu ada tempat masyarakat yang diusir, digusur. Itu di situ kena masalah, kena apa demo itu. Tapi dia bersikap ini untuk bukan pribadi dia, untuk nama Polta, bukan nama Polta, bupati, tapi untuk kemaslahatan umat. Ternyata dengan hadirnya F1 itu pariwisata mereka maju, naik, pendapatannya pun masyarakat pun naik semua pada hari itu. Karena sampai sekarang mungkin itu berpengaruh. Tapi kan sadar tidak sadar juga dengan hal seperti itu. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar dengan hadirnya pariwisata itu. Nah sekarang kita bagaimana mencari. Nah kemudian aman, kita bahas tentang aman. Bentuk aksinya apa? Aman itu saya buat dulu conclusion ya, resumenya. Menciptakan lingkungan yang aman bagi wisatawan dan berlangsungnya kegiatan kepariwisataan sehingga wisatawan tidak merasa cemas dan dapat menikmati kunjungan ke suatu destinasi wisata. Dulu di Tomo ketika kita mau belanja itu di pasar-pasar. Ayo sini Pak, tolong sini Pak. Nanti ada juga mungkin yang lain ketika sudah dibuka barang-barangnya nggak dibeli marah. Nah, ini harus kita pahami ya, apa yang harus kita tingkat. Bentuk aksinya apa? Menyediakan disinfektan bagi lingkungan. Ini sekarang ini kan COVID Pak ya, masih ada ya, masih ini kita COVID itu belum tenang lah. Kemudian pemakaian masker bagi pengunjung dan pengelola, ya. Memakai sarung tangan saat memberikan pelayanan para wisatawan, tidak mengganggu kenyamanan wisatawan dalam kunjungan, menolong dan melindungi wisatawan, bersahabat terhadap wisatawan, memelihara keamanan lingkungan, membantu memberi informasi para wisatawan, menjaga lingkungan yang bebas dari bahaya penyakit yang menular, meminimalkan risiko kecelakaan dalam penggunaan fasilitas publik. Nah ini yang disebut dengan aman. Tindakan apa yang harus disiapkan? Inilah Bapak Ibu. Ya, kalau sekarang ini memang lagi COVID, ya kita ikut aturan pemerintah. Ya, yang kita membantah. Nanti tamu datang sini oleh memikirkan kesehatan, ya enggak datang sini karena protokol kesehatannya tidak efektif, tidak maksimal. Makanya orang tidak mau datang. Itu hati-hati. Ya. Nah kemudian aman juga. Ya, suasana yang aman membuat wisatawan merasa senang, aman, tidak takut, serta terlindung dari bebas virus penyakit, tindak kejahatan, kekerasan, ancaman, penipuan, kecopetan, pencurian, pemerasan, penodongan, dan tindak kejahatan lainnya. Kecelakaan disebabkan oleh alat perlengkapan dan fasilitas yang kurang baik, gangguan oleh masyarakat atau kelompok tertentu, seperti pemaksaan oleh pedagang asongan, supir, kernet, atau lainnya. Bahaya sebagai akibat tidak tersedianya petugas keamanan, khususnya sesuai dengan kondisi objek tertentu, pawang, ya, kemudian beralbisa dan sebagainya. Bahaya akibat tidak tersedianya sistem keamanan dan keamanan. Ibu saya punya pengalaman. Saya waktu PKN di Singapura, praktik kerja, kuliah dulu. Itu rektor saya, itu dosen saya. Di PKN di Singapura ada kawan saya namanya Pak Tasirai. Ya, dia baru tinggal. Kami tinggal di apartemen, tetapi teman saya. Jadi malam itu kami begadang, kemudian mengirimkan kita, memanggil kita, kemudian nyanyi. Ternyata tengah jalan kegiatan datang polisi. Kami begitu. Ada apa, Bapak Ibu? Anda mengganggu tetangga, lagi istirahat, saking pedulinya. Dan orang tetangga saya itu sudah menelpon. Saya nggak tahu siapa yang menelpon. Saya itu berbuat keributan situ. Menurut mereka itu berkeributan. Sehingga kami diminta untuk berhenti memainkan gitar atau rambutan. Sehingga berjalan kami dibuka. Anda masuk kembali ke kamar ke polisi. Ya. Begitulah saking ketatnya Singapura itu untuk keamanan kenyamanan. Jadi nggak bisa sembarangan dari sana itu. Semua itu diatur, diikat. Makanya orangnya disiplin. Nunggu taksi aja, Pak itu bupanya itu dari QQ, ngantri. Jadi kalau ada orang Indonesia masuk ke depan, mereka nggak marah mereka. Oh ya Pak, jangan, otak kau. Kau tengok sedang itu, masih lagi orang. Gitu kan? Mereka ketawa. Nengok perilaku kita maju ke depan. Ketawa mereka, bukan marah. Kalau kita marah, coba kalian emosi, nggak ada otaknya. Dasar kau. Itu orang Singapura
tertawa Pak. Sama Thailand sama yang negara maju udah pariwisatanya itu tertawa kita kalau kita maju. Kalau nomor taksi itu taksi panjang itu datang sendiri nanti taksinya. Kalau saya kita jalan mesin depan ada 10 misalnya ngantri kita mau ke depan itu datang kita nanti ketawa orang yang nunggu belakang itu yang ngantri itu. Bahkan si taksinya pun tidak kasih masuk. Sama dia kalau loket queue ngantri. Kalau kita enggak kasih dulu mau satu. Wah, hebat. Nyokok. Itu dia. Ya. Ini yang hal seperti ini lah yang harus kita buat. Tapi nggak secepat seperti membalik Bapak. Pelan-pelan Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian lanjut. Ada tertib. Nah, menciptakan lingkungan yang tertib bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu memberikan layanan teratur dan efektif bagi wisatawan. Apa bentuk aksinya? Mewujudkan budaya antri dengan menetapkan physical distancing. Nih, apalagi di kopi sekarang. Physical distancing, jaga jarak. Ya. Apalagi hotel-hotel bintang pada waktu COVID kemarin 2020, 2021, 2022 itu bintang-bintang terbintang itu gak dikasih ngambil sendiri tamunya, itu diambil sama pelayannya. Sengaja memang, ya, takut kontaminasi virus dan sebagainya. Dan kemudian memelihara lingkungan dengan menaati peraturan yang berlaku. Ini masih banyak kita belum tahu. Buang sampah sembarangan. Sudah jelas itu sampah. Dibuatkan lagi 3 tempat sampah. Sampah yang organik, sampah yang kering, sampah basah, sampah yang kimia sudah ada. Ya, tapi kita ada. Udah siap buang sembarangan. Itu Bapak Ibu kalau biasakan di Singapura jangan Ibu udah denda. Dendanya luar biasa jutaan. Bulan juta bahkan. Sepele itu masalah betul rokok. Tapi kalau kita nggak paham, yaitu peraturan, kena kita terbenam dengan peraturan itu. Dapat kena denda. Nah kita di sini sudah, kita termasuk nggak kita juga. Tapi ingin pemerintah itu supaya budaya kita itu bisa itu menciptakan tertib tadi itu ngantri. Nah sekarang sudah bisa, udah terlihat ya kalau kita ke kota, bahkan mungkin di sini sudah diciptakan budaya antri itu atau itu. Di kantor-kantor misalnya di bank kan pakai nomor antri ya di bank, kemudian di mana tempat untuk PLN ya listrik dan air itu sudah dibuat budaya antri. Nah kemudian disiplin waktu dan tepat waktu, ya, disiplin waktu dan tepat waktu. Orang Singapura sama on time orangnya, ya. Karena saya udah lama di sana, jadi terbiasa. Jadi saya kalau udah mau pergi Bapak Ibu, saya tuh time management saya atur, ya, waktu manajemen waktu saya atur. Jam berapa saya sudah sampai di sini? Yang sampai tamu tuan datang, kalau saya datang, itu namanya nggak pelayanan prima. Sekarang saya ini mau ngasih pelayanan prima ke Bapak Ibu. Jadi saya suruh modelnya, harus sebagai anutannya, ya, supaya kita bisa tepat waktu pada suatu saat kita nanti berada di posisi yang sama seperti saya. Ya, itu harus seperti itu. Nah kemudian disiplin waktu tepat waktu, kemudian serba teratur, rapi dan lancar. Serba teratur, rapi dan lancar. Semua sisi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat mewujudkan keteraturan yang tinggi. Ini untuk tertib. Nah, kita masuk ke bersih. Nih, menciptakan lingkungan yang bersih bagi berlangsungnya kegiatan pariwisata yang mampu memberikan pelayanan higienis bagi wisatawan. Bentuk aksinya tersedia tempat cuci tangan, tidak membuang sampah atau limbah sembarangan, atau disediakan pengelompokan sampah organik dan organik, turut menjaga kebersihan sarana lingkungan objek dan daya wisata, menyiapkan sajian makanan minuman yang higienis, menyiapkan perlengkapan penyajian makanan dan minuman yang bersih. Ibu pernah dengar nggak desa wisata Panglipuran di Bali? Pernah dengar nggak desa wisata? Itu desa wisata paling bersih dan paling terkenal di dunia. Panglipuran Bali. Coba tanya Pak itu tuh. Gimana ketika masuk saja, kayaknya aman, damai gitu. Yang tadinya stres ketika kasih kosong masuk situ, balik lagi, fresh lagi, kita jiwa dan ruh kita ini. Kenapa? Dari pintu masuk mulai sapa menyambutnya itu sudah luar biasa penyambutan. Greeting, sapa, salam, mengatur orang masuk, memandu orang masuk sampai ke tempat pendaftaran, sampai kita di suasana desa wisata. Itu desa wisata yang sudah mandiri.
yang pendapatannya sudah miliaran, Pak. Bayangkan, nggak ada penduduk yang masak sepatu kerja di tempat lain, nggak ada. Situ saja mereka membangun bisnis di tempat desa wisata mereka. Luar biasa, Pak. Bapak mau masuk ke sana, damai hati Bapak. Apa aja sana mau kita ada, ya, ketenangan di sana ada semuanya. Nah, kemudian ini sudah menyiapkan saya. Nah, termasuk juga kulinernya. Ya, kuliner juga di sana luar biasa bersihnya, luar biasa variasinya, banyak macam-macam mereka sajikan. Ada yang bentuk kafe, ada yang bentuk yang kafeteria, ada yang bentuk restoran. Jadi semua ada di situ. Jadi uangnya ke mana, Pak? Makanya mereka sejahtera. Jadi semua di situ. Bahan dasarnya di semua beli mereka, kemudian sampai pengolahan, sampai penyajian, sampai uang dapat, uang di semua berputar di tempat situ. Jadi sejahtera mereka. Nah, kemudian di tempat sampah jumlah pemeliharaannya, ukurannya, penyebarannya tersedia sampah yang memadai. Warning sign ini perlu Bapak Ibu buat di tempat Ibu, Bapak Ibu, di tempat objek wisata Bapak Ibu atau tempat tinggal Bapak Ibu. Warning ini, peringatan ini, jaga dan lestarikan sungai dan laut kita. Perlu. Danau termasuk di dalam. Kalau sudah rusak, ekosistem pun rusak semuanya. Kita pun yang rusak juga, ya Bapak Ibu. Danau salah satu contohnya. Ya. Nah, kemudian sejuk, menciptakan lingkungan nyaman bagi berlangsungnya kegiatan pariwisata yang mampu menawarkan suasana yang nyaman dan alasan tetap bagi wisatawan sehingga mendorong lama tinggal dan berkunjung lebih panjang. Pengalaman saya di Jepang. Di Jepang itu drainasenya Bapak Ibu, paret kita ini itu tempat daerah ikan. Jadi sembari kita jalan itu bisa nengok ikan di situ, daerah ikan di situ. Kita nggak di situ juga tempat pembuangan kotoran, nggak dibuat sistemnya. Udah langsung aja lah, selesai, nggak banyak biaya. Masuk ke Pak. Itu nanti bisa berdampak kepada kesehatan kita yang berada di situ. Tak terasa 10-15 tahun itu berdampak kepada kesehatan kita. Di sana itu Bapak Ibu kalau dari Medan nengok Sibayang ke Sinabung itu kalau siang hari nggak nampak. Saking kotornya polusi udara di kota Medan itu udah nggak terkontrol. Ada alatnya, tapi nggak ada solusi. Yang pH disebut di dalam itu. pH sekarang sekian, tapi nggak ada solusi. Hanya itu saja, seperti itu saja. Tapi kalau dari Jepang, dari kota Jepang, Tokyo, mau lihat Gunung Fuji itu nampak, Bapak Ibu. Nampak, itu jauh. Perjalanan 2-3 jam, sama kayak Medan berasa 2-3 jam. Tapi dari Tokyo bisa nampak Gunung Fuji. Indahnya luar biasa, putih, makanya suci. Ada bedanya kan? Itu diambil oleh situ dorsing. Jadi nampak di kita, syukur nampak, ya. Nampak abu di kota ini. Itu. Nah, apa bentuk aksinya? Melaksanakan penghijauan dengan menanam pohon, memelihara penghijauan di objek dan wisata serta jalur wisata, menjaga kondisi sejuk dan ruangan umum, homestay, warung makan dan alat transportasi dan tempat lain. Bapak Ibu, bule-bule itu tahun-tahun luar negeri itu dia muat dengan kemewahan. Dia udah capek dengan kemewahan. Yang inginkan adalah tadi itu kenyamanan, keamanan, tertib, indah, sejuk, ramah, aman, ketenangan. Itu dia mereka. Jadi kalau kemewahan, udah Ibu nggak usah klosetnya harus pakai kalau di Jepang. Kita sambil duduk, sambil makan susu dingin. Ini klosetnya panas. Jadi kita nggak kedinginan. Ini panas klosetnya. Tinggal setelah nggak mau berapa suhunya, temperaturnya. Jadi kloset itu bisa sambil duduk, bisa makan. Kalau Bapak Ibu bisa makan nggak di kloset Bapak Ibu? Minum es krim itu bisa nggak? Bisa kan bisa. Bisa mau muntah. Tapi kalau merokok biasa ya. Kalau biasa ya, apa bedanya? Udah bisa lagi, baru bisa. Apa baik? Di sana nggak bisa merokok. Di sana bahkan kalau kita mau bisa menikmati sesuatu. Ini klosetnya panas, kalau musim dingin dibuat panas klosetnya. Kemudian tidak ada silam-silam lagi Bapak Ibu, pakai gayung. Jadi pakai eco. Jadi kita yang menentukan di mana posisinya. Dia tinggal nyiram. Jadi ada musiknya, sambil buang yang besar aja ada musiknya, style musik itu.
ada lagu instrumen, lagu-lagu musik. Itu saking pedulinya. Itu tempat membuang hajat, buang kotoran. Sampai begitunya peduli orang itu. Dapur ininya nggak ada pernah becek kotor. Karena semua difasilitasi. Tisunya disediakan, tisu basah kering disediakan, musiknya disediakan, panasnya, wobanya disediakan. Jadi betul orang nyaman kan? Gak mau keluar aku di situ, saking nyamannya. Kalau udah selesai aja, nggak mau pergi lagi, ya kan? Ikut terus sebagainya. Nah sejuk sudah kelas tadi. Ya. Tempat ibu pun kalau ibu mau makan OC, nggak usah mewah, nggak perlu mereka. Yang penting tadi itu aman, tertib, bersih, indah, sejuk, aman, taman, itu udah cukup mereka. Nah, upaya penghijauan, optimalkan peran pemerintah, pengelola masa generasi muda, dan sponsor atau swasta. Ya. Nah, kemudian indah, menciptakan lingkungan yang indah bagi berlangsungnya kegiatan pariwisata yang mampu menawarkan suasana menarik dan membutuhkan kesan yang mendalam bagi wisatawan, sehingga mendorong promosi ke kalangan yang lebih luas dan potensi kunjungan ulang. Ini kita harapkan. Jadi kalau Bapak Ibu berbisnis, Bapak suka yang pelanggan atau tamu Bapak yang sekali beli atau berulang kali? Berulang kali kan? Layani Pak, Bapak Ibu. Jadi prinsip orang Chinese begitu, sikit tapi berulang. Sikit jadi bukit. Kita enggak ambil kesempatan. Ini rame nih, masih nekan. Makanya disitulah yang salah. Boleh Bapak Ibu nekat, nggak apa-apa. Tapi rasio lah, rasio. Jangan melebihi dari rasionya orang, logika orang. Itu berpikir orang. Ini tuh cuma segini, dikalkulasi orang. Bisa begini ya. Itu jadi viral nanti. Dimasukkan ke dalam media sosial. Hitungan detik itu sampai ke seluruh dunia. Media sosial. Inilah kehebatan media sosial. Satu sisi kelemahannya seperti itu. Jadi klik sekali, jangan pernah datang ke restoran AA karena pengalaman itu testimoni itu. Bla 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 bla. Dilarang? Ya dilarang Pak. Karena itu hak orang untuk menyampaikan pendapat. Hati-hati. Jadi sekali kita berbuat yang nggak bagus, maka viral itu. Ini berlaku. Jadi kalau bangsa saya dapat seperti misalnya sini keamanan, ketertiban dan macam-macam tuntutan tadi kata capek sama saya orangnya bangsa usil, bangsa nggak suka dengan itu, saya viralkan, maka berpengaruh besar kepada pengembangan pariwisata kita di daerah ini. Hati-hati. Sorry, untuk aksinya apa ini tadi? Ya, bersikap sebagai tuan rumah yang baik dan rela membantu wisatawan. Ya. Kan kita kalau menolong orang kan halal Bapak Ibu. Di dalam ajaran agama kita, apapun agama itu. Ketika kita berbuat baik, menolong orang itu berbuat baik, ya, lebih baik ya, itu pahala, datangnya pahala. Jadi kerjaan ibadah. Hitungannya ibadah Bapak, jangan uang dulu. Ibadah kalau ibu ikhlas kerjakannya, nanti dia sendiri ikut itu. Saya contoh lah Bapak Ibu. Contoh, ketika saya menggunakan fasilitas, baik itu jasa maupun produk, kalau dikasih sama saya pelayanan bagus, saya nggak hitung-hitungan kasih tips sama seseorang, sama pelayan itu. Berbagi rezeki, karena saya berprinsip berbagi rezeki. Karena sudah melayani saya begitu di luar ekspektasi saya. Di luar ekspektasi saya. Contohnya Mbak, saya misalnya Grab misalnya, atau Gojek atau Grab ya, ke tempat kerja saya. Dia kasih ada minuman, Pak, ada aqua Pak, mau silakan di Grab yang di mobilnya. Atau akap, sepele ya. Tapi kalau Anda Bapak Ibu lakukan yang sama seperti saya yang saya pakai jasa kemarin itu berdampak besar. Kasihnya aqua Pak, kalau mau ada bobo di situ Pak, monggo silakan bisa diambil. Dikasih lagi masker, kalau masker disediakan masker itu juga ekspektasi saya. Saya kan ekspektasi pertama harus saya kan naik Grab sampai ke tempat tujuan. Tapi di luar itu fasilitas yang lain diberikan gitu. Komunikasinya, kemudian ada di situ tisu, kemudian ada masker, itu juga ekspektasi saya kan. Nah itu bisa saya dapatkan. Maka saya ketika ngasih pun udah pakai GoPay, saya ngasih selisih lagi, saya kasih lagi uang. Pak apa ini Pak? Udah berbagi rezeki. Bapak udah banyak merasa sama saya, ngasih pelayan kepada saya. Itu dengan sendirinya ikut dengan sendirinya. Kalau Bapak bisa seperti itu. Nah kemudian para petugas bisa menampilkan sikap dan perilaku yang terpuji. Ini agak sedikit susah ya. Ini karena sikap ini terbawa dari dari awal kita lahir. Ya. Menampilkan senyum dan keramat taman yang tulus walaupun kadang-kadang senyumnya terpaksa. Ya, diadakan gitu. Pagi, pagi. Jadi
sepele. Tapi kalau Bapak Ibu lakukan, Bapak menyapa dulu. Kenapa di back itu menyapa Bapak? Sapa yang pertama. Back itu, karena sama. Dia tugasnya itu posisinya ngamankan aja kan. Tapi diperintah sama pimpinannya, SOP perusahaannya, kau wajib Twitter, wajib nyapa, salam, sama tamu, nasabah yang masuk ke bank ini, wajib. Kenapa? Itu image pertama, kesan pertama. Begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Itu ada kan? Filosofi seperti itu, bahasa seperti itu. Jadi kalau kesan pertama sudah bagus, pasti nanti depannya selanjutnya itu pasti bagus. Sampai ke trailernya pun. Sampai begitu juga mengucapkan selamat pagi, apa yang bisa dibantu. Kemudian setelah selesai terima kasih banyak, sampai jumpa lagi Bapak Ibu, kembali lagi sini, seperti itu. Orang pun terangkat marwahnya. Kita ini kan pengennya dipuji Bapak Ibu kan? Bapak Ibu pengen dipuji kan? Iya, pengen dipuji. Nggak usah kita munafik. Pengen dipuji juga. Selain kita memuji orang, sesuai kita pengen dipuji, dihormati, dihargai. Walaupun kita memang kadang-kadang makanya budaya Chinese tidak ketika berdagang tidak memilah-milah suku, etnis atau sosial, pendapat dan sebagainya. Rata semua dilayani. Kita enggak nanti bicara pendek, coba camping, enggak rapi, sepede masuk ke restoran, pelayan sepede. Tamunya enggak bawa tips saja, mesti layani kali. Tapi kalau tamunya berdasi, cemata, rapi, datang dilayani maksimal atau enggak dapat apa-apa. Bahkan yang tadi ini yang biasa-biasa saja ngasih luar biasa. Makanya tidak boleh memandang sebelah mata. Siapapun tamu Bapak Ibu, mau miskin, kaya, di pangkatnya, rendah pangkatnya, wajib sama-sama diperlakukan dengan yang baik. Itu ingat. Jadi jangan datang nanti coba capek, kita nggak tahu. Ya rezeki kita nggak tahu. Atau dia pengusaha. Ya mungkin nanti bisa kalau kita concern praktik kita, pelayanan kita sama dia, itu bisa mengikuti rezeki. Ada saja rezeki. Ya. Nah kemudian kita lanjut. Nah nih setulus senyum anak-anak. Anak-anak itu begitu. Ya. Kalau disuruh sesuatu, dia nggak pernah. Kalau anak yang sana nih, mau aja, nurut aja. Dan kemudian disuruh senyum pun, nggak pernah marah, nggak tahu marah. Anak itu nggak tahu marah, nggak tahu merajuk. Ya seperti yang Bapak ini senyum ceria. Nah Bapak Ibu bukan kembali pada anak-anak, bukan. Tapi dialah contoh anak-anak suka yang namanya apa itu keceriaannya, gembira dan sebagainya. Makanya dia seperti itu. Nah ini contoh kenangan, ya, menciptakan memori yang berkesan bagi wisatawan sehingga pengalaman perjalanan kunjungan wisata dilakukan dapat terus membekas dalam benak wisatawan dan menumbuh optimasi untuk kunjungan ulang. Bentuk aksinya menggali dan mengangkat keunikan budaya lokal, menyajikan makan minuman khas lokal yang bersih dan menarik, menyediakan cenderamata menarik, unik, serta mudah dibawa. Nah, setelah Bapak Ibu semua sudah melakukan ini semua, maka yang terdapat di benak wisatawan atau saya di sini itu memvonis bahwa Kediri bisa berulang kali. Kenapa? Aman, tertib, bersih, indah, sejuk, ramah tamah dan penuh kenangan. Jadi orang ke sini berulang kali datang. Tidak kapok. Cukuplah sekali Kediri. Kapok aku dengan keamanan di situ. Ngeri. Ya, cukuplah, cukup. Masuk viral sebagainya. Tapi harapan kita, ekspektasi kita, kalau bisa datanglah berulang kali ke Kediri. Apa? Kenapa? Luar biasa pelayanannya. Ramah tamah masyarakatnya. Ya, kemudian kepeduliannya, tertibnya, amannya, kenyamanannya, sejuk udaranya, bersih tempatnya, itu diharapkan orang. Nah prinsipnya tamu itu, kalau Bapak Ibu sudah bisa baca need, wants, kebutuhan, keinginan tamu, sukses Ibu berbisnis, sukses Ibu menjalankan pariwisata, produk pariwisata atau industri pariwisata. Tapi kalau Ibu nggak tahu, nggak paham dengan kebutuhan, keinginan tamu, maka loss, hilang kesempatan. Sama seperti Bapak Ibu didatangi tamu atau Bapak Ibu ke rumah saudara kita. Ya. Saya kalau datang tamu itu luar biasa saya sambut. Walaupun ya padanya, tapi itu saya nampakkan bahwa saya welcome, sangat-sangat senang didatangi gitu. Bukan menjadi beban. Datang pula sih.
Air nanti naik rekening. Ya, pasti naik. Diisi terus asik pula, dipakai asi anaknya baik pula tuh. Masuk ke rumah. Itu kata itu saya abaikan Bapak. Gak pernah saya. Bahkan ibu datang ke rumah saya, silakan. Saya kasih nomor HP dulu, telepon saya dulu. Karena saya suami istri kerja di rumah anak sekolah. Ibu kesasar datang, Pak Ibu saya di sini, silakan datang. Banyak kok saya punya klien seperti Bapak Ibu yang datang ke rumah saya. Ya saya layani. Semaksimal saya, semua saya. Akhirnya saya kemana-mana, kalau kemana, saya itu dilayani. Sampai makan kadang-kadang SPJ pun butuh uang perjalanan saya, dinas saya. Alumni saya dulu masuk tema Pak itu. Saya dekat sama mahasiswa. Tapi kedekatan saya bukan berarti mengambil kesempatan dia, bukan. Atau nanti kau lulus kerja kau kasih aku ya balas ya sesuatu yang nggak pernah saya. Bahkan dia lulus pun ngasih barang, ngasih ceramah saya tolak. Dari siapa ini? Kalau orang tuamu saya terima, tapi kalau saya pribadi nggak saya terima. Kenapa Pak? Kau belum kerja. Kalau udah kerja nanti kau kasih pun terserah, apapun kau saya terima. Dan saya mau kemana ke seluruh Indonesia di bahkan dunia. Kalau saya statusnya angkat, saya di sini, mereka datang, mereka layani saya. Balasnya ada. Jadi kebaikan kita itu pengeluaran kita uang, balasannya bukan berarti uang, tapi adanya kemudahan, kesempatan, networking, pergaulan dan sebagainya. Jadi banyak yang dapat kita raih dari kebaikan kita tadi itu. Bapak Ibu, jadi itu ya Bapak Ibu kuncinya. Kalau Bapak Ibu sudah tahu keinginan dan kebutuhan wisatawan atau tamu Bapak Ibu yang hadir di sini atau di daerah ini, itu sukses pariwisata Bapak Ibu atau perekonomian di sini. Itu akan ikut dengan sendirinya. Tapi kalau Bapak Ibu abaikan, ya gini aja lah daerah ini. Betul, ngomong saya. Tapi Bapak Ibu serius, kalau Bapak Ibu serius, ada yang serius sini nanti, ya. Kalau saya buat tim, saya minta Protokol Medan, pengabdian masyarakatnya hadir di sini. Jadi jangan ditoba, ubah sultan, samusim, basah, ya, dan sebagainya. Tapi ada juga kok di sini pengabdian masyarakat di SP, ya. 7-8 kabupaten kota ya di SP ya, 8 ya. Lama di sini ya. Ada juga. Nanti insyaallah saya bisa sini. Nah, saya kumpul yang kita demo masak apa kira-kira menjadi lokal di sini kulinernya. Ya. Jadi kalau bisa ada oleh-oleh siang daily dari daily ini. Jangan orang pulang atau pakai orang punya di sini. Salah itu salah. Coba contoh di Jawa, Bali, Jogja punya ciri khas. Kalau pulang itu punya ciri khas ada di bawah. Dan itulah yang mungkin menghidupkan perekonomian Bapak Ibu semuanya. Selain nanti yang tadi kuliner, kemudian budaya. Ini tadi ini dibuat jadi agenda, dibuat dari agenda apa acara pariwisatanya apa. Kuliner itu juga sama, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, saya rasa ini sudah matang. Dan sendiri apa kira-kira snacknya apa dari sini misalnya apa kulinernya? Hanya makanan berat saja atau makanan ringan? Bapak Ibu contoh ya, bentar panitia saya kasih contoh satu aja. Saya kemarin tahun lalu Desember diundang NGO dari Bali. Nggak tahu saya dari mana tahu kalau saya tahu. Dia tahu saya bisa mengolah makanan kuliner makanan ringan, kayak keripik, ya, pempek, macamlah makanan ringan bisa jadi oleh. Tahu siapa pesertanya Bapak Ibu? Saya tanya dulu. Saya pesertanya orang ibu-ibu petani kelapa sawit di Riau sana, jauh dari kota Riau itu, kota Pekanbaru, 7 jam ke Indra Hilir sana, 7 jam saya berjalan. Tapi nggak apa-apa, saya berpahala. Menurut saya berpahala di kota yang layani saya datang. Itu tujuan saya. Bukan karena uang semata-mata uang. Nggak banyak yang dapat orang saya, sedikit. Tapi saya syukuri. Tapi saya ibadah, mau saya ibadah, mau saya kerja ibadah itu, amal ibadah saya. Hal-hal saya mesti kerja. Datang saya ke sana, 7 jam perjalanan. Memang difasilitasi. Sampai sana masuk ke kebun-kebun sawit. Kumpul sekitar 140 orang ibu-ibu petani sawit. Bayangkan orang petani sawit peduli, Pak. Artinya apa? Mereka ketika sawit itu turun jatuh, mereka beralih fungsi bisnis. Salah satunya apa? Kulinerlah menjanjikan katanya. Kenapa kuliner? Karena menjanjikan Pak. Bahkan mereka sudah banyak diorder makanan-makanan mereka. Cuma banyak komplain selama ini Pak. Apa komplainnya? Goreng-gorengan seseneng-seneng hidupnya berminyak, nggak bisa tanaman. Itulah saya hadir di situ. Ngasih wejangan atau bimbingan supaya makannya berkualitas.
Dan sekarang mereka ada guru kami udah kemana-mana produknya. Bahkan minta peralatan untuk dibikin peralatannya seperti yang saya bawa kemarin waktu di Riau kemarin. Sukses mereka, alhamdulillah sukses. Jadi mereka minta NGO-nya supaya menghadirkan saya ke sana untuk pendampingan selanjutnya. Jadi bahas packagingnya, saya bahas packagingnya, rasanya, penampilannya, food cost-nya, harganya, itu tetap saya yang bertanggung jawab untuk membimbing mereka. Itu petani Bapak Ibu, peduli dia. Artinya di sana pun pariwisatanya bagus juga. Jadi oleh-oleh juga, jadi oleh-oleh yang tadi itu. Dodol labu, salak, wajib, macam-macam, kerupuk, saya buatkan kerupuk, macam-macam. Dari teri, kapal teri, kepala ikan teri besar itu saya bantu semua. Sehingga mereka sampai bisa berbisnis. Itu yang saya bisa sampaikan. Jadi kita punya ini ya. Ini kekaguman dari tadi tempat wisata dikunjungi keunikan kekhasan berbeda dengan yang lain. Ibu harus beda dengan yang lain yang sama. Kalau sama pasarnya sedikit. Berbisnis jangan sama. Berbisnis itu harus berbeda dari tempat yang lain. Kalau sama pasar Bapak Ibu sedikit, nggak banyak orang menikmatinya. Tapi kalau berbeda itu banyak. Bisa jauh-jauh saya datang untuk mencari sesuatu yang saya inginkan. Ada di sini juga. Nanti harus dijual semua. Jadi calon-calon pembeli nyari di mana ada. Di sini saya kenalkan duriannya. Lihat kan? Di itu, pucuk sama si bolang itu, duriannya katanya dari sini. Sini kan katanya. Masa orang sana bisnis biar di sini nggak ada? Apa yang bisa buat dari durian itu? Apa yang bisa buat? Banyak Bapak Ibu pakai dari durian itu. Nantilah kita bahas. Hari ini nggak cukup waktunya. Ya panitia Bapak Ibu ya. Nanti kita bahas. Jadi mungkin saya nanti Pak Rinto undang saya lagi ya untuk. Jadi jangan teori-teori aja. Kalau bisa implementasi. Ya Pak Prof Johan. Nanti kalau bisa Pak Prof. Jadi teori saja saya bisa nanti untuk bisa implementasi kepada produk dan sebagainya. Jadi nyata gitu. Jadi ada kerasan gitu. Ya. Ini janji Pak Prof ini. Ya dukung Pak Profnya. Pak Prof Johan. Bapak Ibu, jadi itu yang saya sampaikan, seni budaya juga, sarana wisata. Nah kesimpulannya, terwujudnya ketujuh unsur tata pesona dalam pengembangan pariwisata di daerah akan bermuara pada meningkatnya minat tujuh wisata destinasi, otomatis tumbuhnya iklim usaha pariwisata yang profesif, punya prospek, kemudian meningkatnya lapangan pekerjaan dan peluang, pasti lapangan kerja, kemudian peluang juga, pendapatan serta dampak ekonomi multiganda pariwisata bagi masyarakat. Inilah kesimpulan untuk materi sadar wisata pada hari ini. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang kali ini sudah dapat ilmu, kalau implementasikan rugi. Ya, walaupun Bapak nggak pelakunya, tapi dukunglah pariwisata Kabupaten Daya. Betul Bu ya? Jadi kalau Bapak Ibu dukung maju pariwisatanya, jauh pun didatangi orang Bapak Ibu, jauh pun didatangi orang. Tapi ingat 7 tadi, Bapak Ibu harus implementasikan. Jangan sudah dapat hari ini, besok mulai lagi. Bapak pula jadi role modelnya buang sampah sembarangan, buang kecil sembarangan, enak aja. Ya supir-supir tuh buka pintu, gacor, tegur. Kalau itu salah, tegur. Ya itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan supaya Kabupaten ini tidak tidur, tapi harus bangun dan bangkit. Percaya Bapak Ibu, ya tengoklah Bali yang kecil yang untuk provinsi saja ya. Tengoklah negara lain, Thailand, Malaysia, Singapura, bahkan gak ada SDM, gak ada sumber daya, sangat tipis, tapi bisa maju pariwisatanya. Kenapa? SDM-nya berkualitas dalam hal pelayanan. Apa itu yang 7 tadi? Mereka sadar bahwa hidup mereka, maju negara mereka itu dari pariwisata sebagai besar, selain perdagangan yang lain. Saya rasa cukup sekian untuk sesi hari ini. Terima kasih. Jua-jua, horas, diomong, jua-jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iwan. Kepada Ibu, masih ada waktu saya tambahin sedikit ya. Salam pesona Indonesia. Jangan ngantuk ya kan. Biar jangan ngantuk ya. Abang-abangku yang saya hormati, kopi ada di belakang, silakan ambil satu-satu, jangan berebutan ya kan. Ibu-ibu arisan juga boleh ya. Nah, ibu-ibu arisan boleh ambil
ada satu kalimat motivator yang mau saya sampaikan. Hal yang luar biasa pasti dilakukan tidak biasa. Merubah mindset. Apa namanya? Hal yang luar biasa pasti dilakukan tidak biasa. Itu contoh. Bisa kan? Apa contohnya? Kita contohkan aja motivator, ya kan? Kita mau motivator, kita mau apa? Bapak-bapak ini yang tengah-tengah ini adalah motivator partisipasi masyarakat dalam industri kepariwisataan. Bang ini, ya kan? Adik-adik ini, adik-adik milenial, ya, sebagai pemainnya, ya kan? Pemainnya. Jangan lagi upload yang enggak. Jangan ada yang upload konten buat konten terakhir orangnya mati. Ya kan? Dari pagi upload. Ya. Kopi Sidikalang udah terkenal dari sebelum Masehi. Betul kan? Tapi saya nggak pernah lihat kopinya. Pohonnya, ya kan? How to make, ini bahasa dari ya, how to make kopi Nagasaki misalnya. Iya kan? Kopi Sidikalang. Wah. Bahwa kopi Sidikalang ini adalah menyembuhkan penyakit, tapi jangan pakai gula. Bisa kan? Bisa kan? Kopi itu adalah obat, tapi jangan pakai gula. Ya kan? Nah, bisa kan? Saya tahu contoh. Kalau Bang Iwan ini adalah mahasiswa saya juga orang dapur. Saya asli orang dapur. Asli. Saya belajar masak di Prancis, di Jerman. Ngeri kan? Saya pun nggak ngerti bahasa Jerman. Masih lagi mulut masih berpasir kalau orang Melayu. Masih jengkol-jengkolnya orang Medan. Bisa buat. Saya S1-nya adalah sospol, Bang. Sospol. Iya kan? Masuknya di tukang masak. S2-nya lingkungan hidup. Gak ada nyambungnya kan? Gak ada nyambungnya. Supaya nyambung gimana? Cintai pekerjaan. Kalau udah cinta, lain kucing terasa coklat. Betul kan? Betul kan? Kalau udah cinta, kita yang usah banyak turun diri gaya. Ya, kita jangan latah dengan Netflix, ya kan? Sarangnya kayak gitu. Ya kan, nggak usah. Udah kita lebih hebat, ya. Kita hebat. Saya tanya aja lah, Indonesia, di daerah ini Sidikalang ada berapa bahasanya? Berapa kira-kira? Bahasa daerah. Banyaknya berapa kira-kira aja? 10. Ini masih main di Sidikalang. Tari-tarian daerahnya kira-kira ada berapa? Kata abang ini 3. Betul salahnya biar abang tulis. Ya kan? Saya rasa lebih dari 10. Iya kan? Iya kan? Beli kan? Nah, itu aja kita udah kaya. Kaya, Indonesia ini kaya. Bahasa dari bahasa Palpat itu 10 kata Bapak ini. Iya kan? Nah, dari PPM Mandiri. PPM itu apa? Ini PPM Mandiri. Oh, Pemuda Mancamarga. Mainkan aja di Pemuda Mancamarga itu tentang pariwisata. Ya kan nggak apa-apa. Pemuda India. Nah ini contoh bahwa pariwisata itu saya katakan adalah mudah dan murah. Ada IG-nya nih. IG ada. Apa yang mau masukkan upload yang hari? Hah? Buat kontennya. Saya bilang tadi kan, buat konten. Masuk ke taman beriman namanya ya. Apa? Pariwisata iman. Di situ Pak. Iya kan? Ngapain di situ? Iya kan? Kumpulkan 5 orang. Panggil orang teaternya. Iya kan? Buat ceritanya. Viral kan? Yang positif. Ya kan? Buat ceritanya ada Cina, ada Kristen, ada
Buddha, ada Islam, iya kan? Buat hashtag, jangan lupa hashtag, iya kan? Kementerian Pariwisata, Kemenparekraf, hashtag dairiku. Apa moto dairi ini? Suka-suka kalian lah. Dairi unggul, cintaku negeriku, bisa gitu kan? Nah, bisa kan? Hashtag itu viralkan. Jadi satu orang di sekolah harus mengupload foto tersebut, iya kan? Nah, satu orang satu aja upload, heboh kan? Jangan yang diviralkan itu adalah Vena Melinda, ini itu. Gak usah itu nggak ranah kita, iya kan? Kopi, iya kan? Apa lagi? Durian, apa lagi? Nasi kuning tadi yang abang bilang. Ya salah-salah sedikit maaf lah. Ya, salah-salah sedikit dimaafkan. Sebenarnya mau tanya gini. Ya kan? Nah, gimana ingredientnya? Ingredient itu bahan-bahannya gimana? Ya kan? Supaya enak itu pakai apa? Ya kan? Sebenarnya kalau nasi kuning itu paling enak pakai apa? Belum. Pakai apa? Cikalan. Oke, saya bilang yang nomor satu berasnya yang paling bagus. Itu bukan cikalan. Cikalan kalau berasnya bagus, ya kan? Pakai garam pun enak. Berasnya yang bagus. Jadi kita ini juga jualan kadang-kadang, ya. Mindset kita berpikir, kenapa ini enak? Ini kan cuma mahal. Ini kan kita jual cuma 200, 250. Jangan bisa sama. Kita berbuat yang the best. Ya kan? Nasinya yang bagus. Ya kan? Berasnya yang bagus. Oke. Mungkin ini ada pertanyaannya. Bang, pertanyaan dengan oh iya, sekarang pertanyaan dua aja. Pertanyaan itu, saya di bawah. Nanti boleh video lagi kan? Ya, saya bertanya, sistem cepat, ya kan? Boleh? Bisa? Oke, Bapak dari Komisi DPR RI, Komisi 10, coba sebutkan namanya yang lengkap. Atau nggak lengkap pun nggak apa-apa lah. Tunjuk tangan, ada door prize. Wah, ini ada door prize-nya, Pak. Siapa namanya? Oke. Bentar, aku belum sampai lagi di sini. Profesor Dr. Haji Profesor Arifin Hussein. Sesak dia, Bang. Itu jangan merokok. Merokok itu pakai nafas. Oke, maju ke depan, Bang. Wah, keren. Ya. Siapa nama narasumber yang tadi menyampaikan di sini paparan tentang sadar wisata? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Yes. Salah pe pokoknya terdapat Oh, sini. disukain mak-mak kawan. Izin Bang, mak-mak itu duluan Bang. Ini mak-mak ini dua-dua sama-sama gini. Nah, ini Bu, ini boleh maju deh. Izin yang mana Bu ya? Nanti bagi dua aja ya. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nama bapaknya. Nama Bapak yang pidato tadi, Bapak Iwan Priyadi. Betul nama kau itu Wan? Nah, silakan ke depan Bu. Ya. Oke. Saya tanya yang kedua. Apa kepanjangan Kemenparekraf? Wow, keren. Yes, Ah, bagus iya. juga. Jin. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Abang ke depan. Ya, oke. Mohon izin, Bang, bawakan itunya. Din. Itu. Oh, itu besar-besar. Yang besar sama siapa ini? Oh, satu lagi. Oh, aku kira Bang tadi situ yang mana juga. Ya, satu lagi. Lengkap nama saya. So, tunjuk tangan. Gak bisa. Ayo cepat-cepat. Siapa? Gak ada yang tahu? Lima juga boleh. Gak ada yang tahu? Itu Pak. Siapa? MC-nya. Kan boleh.
Siapa namanya? Ah, udah tembus itu. Dia juga peserta dari Dinas Pariwisata. Gak apa-apa ya, ikhlas kan? Nah, oke, izin Abang Da untuk menyerahkan kadonya. Ini berat ya, hati-hati ya, bukanya hati-hati. Terserah aja yang mana. Nah, buka aja. Nah, ya. Tukang foto jangan lupa. Ya. Nah, MC-nya juga dapat. Izin foto bersama. Pak Iwan ikut Pak Iwan. Abi. Ikut Abi ikut. Oh ya, aku juga ikut. Ikut Abi di sini. Oh iya. Oke, 1, 2, 3. Oke, semuanya sehat-sehat walafiat ya, murah rezeki ya kan, dan selalu bahagia. Enggak tahu kan. Ah, betul ibu. Ya, tapi siapa mau foto sama Pak Prof silakan. Prof pasti mau, iya kan? Kalau foto sama saya juga boleh. Baik, terima kasih semuanya, terima kasih untuk dari kementerian, moderator kita, narasumber kita luar biasa. Itu bisa di copy, siapa yang punya mau prestis silakan di copy. Nanti melalui Ibu di Dinas Pariwisata bisa di copy. Dan dari banyak bahan-bahan itu karena kita betul-betul siap. Ekonomi kita akan berubah, akan meningkat jika kita jadi masyarakat wisata. Artinya orang akan mau datang ke tempat kita, otomatis semua yang tersenggol situ akan terbantu ekonominya. Orang datang bukan hanya mau lihat, juga mau makan, yang mau ketenangan dan mau souvenir. Jadi banyak yang dinikmati, pendatang, dan masyarakat juga akan setempat akan menikmati keuntungannya. Oleh sebab itu yang disampaikan bahwa kerjasama dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan, saya punya program beasiswa. Ya, jadi nanti bagi saudara anak-anak ibu yang ada di SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang memang perlu dibantu, ya, ekonominya barang perlu dibantu, insya Allah kita akan bantu. Dan sudah ada yang dapat di sini? Ada yang sudah dapat? Coba angkat tangan anaknya sudah dapat? Ada yang sudah dapat barangkali ya. Jadi untuk anak program itu dari kementerian, tapi selama ini dimulai dinas-dinas. Tapi saya ambil sendiri untuk daerah dapil saya. Untuk anak SD dapat 450.000 satu orang. Untuk SMP 750.000. SMK, SMA itu dapat 1 juta. Ya, 1 juta per orang. Langsung ke rekening masing-masing. Nanti tim saya di ini akan ke sekolah-sekolah, mana orang tua yang perlu dibantu akan kita bantu. Jadi juga nanti untuk pak-pak juga akan saya usahakan untuk mendapatkan. Ya, saya tidak masalahkan dulu saya tidak dukung, tapi tentu dengan kesempatan saya mendukung, susahnya berdekat dengan kementerian karena posisi dari Komisi 10, saya memanfaatkan anak-anak dapil saya ini punya kesempatan untuk sekolah bisa jadi sarjana semuanya. Amin. Jadi tentu nanti diharapkan, nanti ya ke depan tentu suara saya akan banyak di daily, karena saya akan memaparkan bukan saya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk pribadi saja. Ya. Jadi walaupun kemarin saya sedikit didukung, saya tidak masalahkan, tapi ada kue yang ada di sana, ini harus saya bawa ke daerah dapil saya daily. Seperti saya sudah sering dengan bupati nyampaikan sesuatu, ya kita bantu di Jakarta, oleh dinas tadi pun, ya.
wisata ini juga banyak perlu kita bantu, maka dia sering datang ke Jakarta. Apa yang bisa kita buat untuk daerah? Ya, terima kasih. Kalau kita bisa ketemu lagi, insya Allah akan lebih baik. Kalau maka program gerakan sadar wisata pada hari ini di Kota Dani akan ditutup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki acara jam 12 yaitu Isoma. Tapi kami mohon juga nanti setelah Isoma kita kembali kumpul di sini ya. Ada sesuatu hal yang tidak kami share, kita bagi di sini. Saya yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi, saya Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Dairi. Setelah Isoma kita kumpul kembali di sini. Ada satu lagi yang sudah dibagi oleh narasumber. Tetapi itu pun kalau nanti bisa dibagi narasumber melalui WA Group, nanti akan dari situ kita berkomunikasi. Demikian dari kami. Terima kasih untuk seluruh tim.